Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bakteri pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Sebelum membahas lebih jauh mengenai bakteri, sebenarnya apa sih pengertian dari bakteri itu? Bakteri berasal dari kata Latin bacterium, yaitu kelompok organisme yang tidak memiliki membran inti sel. Organisme ini termasuk ke dalam domain prokariota dan berukuran sangat kecil atau mikroskop. Bakteri memiliki 4 bentuk, diantaranya yang pertama bentuk batang atau bacillus, yang kedua bentuk bulat atau coccus, yang ketiga bentuk spiral atau spirillum, dan yang terakhir bentuk koma atau vibrium. Ciri-ciri bakteri yang pertama yaitu merupakan organisme uniseluler atau bersel tunggal, yang kedua hidup bebas atau parasit. Ciri-ciri yang ketiga yaitu berkembang biak dengan pembelahan biner. Pembelahan biner adalah pembelahan sel menjadi 2 bagian atau lebih dan meregenerasi bagian-bagian tersebut ke dalam sel-sel terpisah. Dalam pembelahan biner ini menghasilkan 2 sel terpisah, sedangkan pada pembelahan berganda menghasilkan lebih dari 2 sel. Yang terakhir yaitu memiliki ukuran yang bervariasi. Bakteri pada manusia. Bakteri pada manusia ada bakteri yang merugikan dan menguntungkan. Yang pertama ada bakteri yang menguntungkan. Contohnya Lactobacillus acidophilus. Bakteri ini berada di saluran pencernaan manusia, berfungsi menurunkan kolesterol jahat dan mengatasi diare. Contohnya yang kedua yaitu Bifidobacterium animalis, yaitu berfungsi untuk memperbaiki gerak usus. Yang ketiga Lactobacillus reuteri. Bakteri ini berkhasiat untuk mencegah sembelit atau diare yang menyerang anak. Di samping bakteri yang menguntungkan bagi manusia, ada pula bakteri yang merugikan bagi manusia. Contohnya yang pertama, bakteri Streptococcus pyogenes, yaitu bakteri yang menyebabkan penyakit faringitis, demam, dan rematik akut. Selanjutnya ada pula bakteri Vibrio cholerae, yaitu bakteri yang menyebabkan penyakit kolera pada manusia. Dan yang terakhir yaitu Haemophilus influenza. Bakteri ini merupakan bakteri penyebab penyakit influenza. Nah, di samping ketiga contoh tersebut, masih banyak lagi contoh bakteri yang dapat merugikan manusia. Adapun contoh bakteri lain yang merugikan bagi manusia, diantaranya yang pertama, bakteri Salmonella typhosa, merupakan bakteri yang menyebabkan penyakit tipus. Yang kedua ada Shigella dysenteriae, merupakan bakteri yang menyebabkan penyakit disentri. Ada juga bakteri Clostridium botulinum. Yang selanjutnya yaitu bakteri pada hewan. Contohnya di sini yaitu bakteri Bacillus anthrax, adalah bakteri yang menyebabkan penyakit antraks pada hewan ternak seperti sapi, kerbau, domba, dan sebagainya. Yang kedua contohnya yaitu Actinomyces bovis, adalah bakteri yang menyebabkan penyakit bengkak rahang pada sapi. Selanjutnya ada bakteri Streptococcus agalactiae, adalah bakteri yang menyebabkan penyakit radang payudara pada sapi. Dan yang terakhir yaitu bakteri Camptophaga columnaris, adalah bakteri yang menyebabkan penyakit pada ikan. Selain itu, masih banyak sekali contoh bakteri pada hewan yang dapat kita temui pada kehidupan sehari-hari. Bakteri yang dapat kita temui di kehidupan sehari-hari yang lainnya, misalnya yaitu bakteri Brucella abortus, yaitu bakteri yang menyebabkan penyakit brucellosis atau keguguran kandungan pada sapi, yang mana penyakit ini dapat menular kepada manusia jika meminum susu yang tidak dipasteurisasi. Yang terakhir yaitu bakteri pada tumbuhan. Contohnya di sini ada Xanthomonas campestris, merupakan bakteri yang menyerang tanaman kubis. Di sini akan berdampak pada daun kubis itu berwarna kekuning-kuningan atau mengalami bercak kuning. Yang kedua yaitu contohnya Xanthomonas oryzae, adalah bakteri yang menyerang pucuk batang padi, di mana pucuk batang padi tersebut akan mengalami warna kekuningan atau seperti kepanasan. Dan yang terakhir yaitu Agrobacterium tumefaciens, adalah bakteri yang menyebabkan penyakit crown gall tumor, merupakan penyakit tumor mahkota empedu yang menyerang batang kopi.
itu sebagian dari contoh bakteri pada tumbuhan. Bakteri lain yang dapat kita temui pada tanaman diantaranya Pseudomonas solanacerium adalah bakteri yang menyebabkan penyakit layu pada tanaman solanum atau terong-terongan. Yang kedua yaitu Pseudomonas malvacearum adalah bakteri yang menyebabkan penyakit pada kapas. Serta bakteri Erwina tracheophylla merupakan bakteri yang menyebabkan busuk daun pada tanaman labu. Dan masih banyak bakteri pada tanaman. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 1 mohon maaf bila ada salah mulai awal hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.